Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saat ini kita mau sama-sama menghadap altar Allah kita. Kita mau masuk ke dalam Allah, masuk ke dalam hadirat Allah kita. Namun sebelumnya kita mau ambil saat teduh sejenak. Kita mengucap syukur karena penyertaan kasih karunia yang daripada Allah kita selalu ada buat kita. Kita mengucap syukur karena kita dipertemukan di tempat ini untuk memuji mempermuliakan namanya. Saat ini kita mau sama-sama datang ke hadirat Allah kita, karena hanya Dia yang layak kita puji, hanya Dia yang layak kita tinggikan dan kita sembah. Yesus, terima kasih. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah alam semesta melukiskan keindahan Allah kita. Biarkan bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Allah kita. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Nama-Mu besar termulia. Saya undang Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau sembah lagi, kita lebih sungguh lagi alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga suka menyanyikan kemuliaan
lagi kita mau katakan Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar sekali lagi kita mau katakan layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar. Sekali lagi kita mau katakan namamu besar termulia. Terima kasih. Dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Gultom akan buka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan, kasih sayang, demikian juga pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mempersembahkan hidup kami, ibadah kami bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Kita percaya bahwa yang hadir di tempat ini kita diberikan kesehatan yang penuh dari Allah kita. Kita mau sama-sama muji Dia karena hanya Dia yang layak kita tinggikan. Karena satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpuji
kita mau sama-sama satukan hati kita. Kerajaanmu kekal selamanya, sama-sama katakan. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia. Haleluya. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan. Mari sama-sama kita mau bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan Dia membebaskan jiwa-jiwa kita. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan. Dan sekali lagi kita mau katakan, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya, beri kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Saat ini kita mau sama-sama memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Kita memberikan persembahan kita. Kita mau iringi dengan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Nanti komisi wanita yang akan mengedarkan kantong persembahan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi kita mau katakan selamanya. Terima kasih komisi wanita yang telah mengedarkan kantong persembahan.
Tiba saatnya kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Saat ini kita mau sama rindu akan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Biarlah melalui pujian ini menjadi penyembahan kita, untuk kita siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya Dia yang akan menyegarkan setiap hati kita. Masalah kita, Dia yang akan mengangkatnya. Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, Tuhan kami rindu, Tuhan kami siap, ya Tuhan, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan ku rindukan. Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Lebih sungguh lagi kita mau angkat pujian ini. Tuhan aku rindu, Tuhan aku, benar Tuhan, kami rindu jamahan-Mu. Yesus, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, kami rindukan Kau hadir di sini Tuhan saat ini, Tuhan kami rindukan. Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan kami merindukan-Mu. Roh-Mu mengurapi saat ini, dengan sepenuh hati kita mau katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Benar Tuhan, pujian ini mengatakan bahwa kami merindukan Engkau Tuhan. Kau jamah setiap kami Tuhan. Lebih sungguh lagi, jemaat Tuhan kita mau katakan, Kau hadir di sini saat ini, kami merindukan
sekali lagi kita mau katakan, ku rindukan rohmu saat ini. Tuhan, ku rindukan rohmu mengurapi kami saat ini. Yesus, saat ini. Yesus, saat ini. Saat ini. Saat ini. Yesus, dengan kasih Kristus pada hambanya saya persilakan. Selamat pagi Tuhan. Bersyukur bisa berjumpa dengan saudara-saudara seiman yang Tuhan boleh persatukan di dalam tubuh-Mu. Terima kasih atas pertemuan ini. Kami rindu sebagaimana pujian yang sudah dinyanyikan. Tapi terlebih daripada itu kami tahu, percaya sekali bahwa Engkau juga rindu kepada kami untuk menghampiri Engkau. Sertai jalannya peribadatan ini, terlebih hamba-Mu dengan segala ketidakmampuan yang ada, bisa membagikan isi hati Tuhan kepada jemaat sekalian. Buka mata rohani hati kami, terlebih ketika kami keluar dari tempat ini. Langkah pertama tentu harus kami selaraskan dengan kebenaran firman-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami jika ada hal-hal yang terselip di pikiran, di perasaan, di perbuatan kami masing-masing. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak, saudara sekalian. Salam. Puji nama Tuhan. Bagaimana kesehatannya hari ini? Haleluya. Saya lihat semua dalam keadaan sehat dan saya bersyukur pagi-pagi kita sudah datang kepada Tuhan dan bisa berbagi tentang pengalaman-pengalaman iman kita ya selama sepekan ini. Dan pagi hari ini saya juga ingin berbagi pengalaman iman melalui kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita langsung saja dari bacaan Matius 21 ayat 23 sampai yang ke-27. Perikop yang dicatat di sana adalah pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Ya. Sudah bisa ditampilkan? Ya. Bisa kita baca secara responsorial atau bergantian? Bisa ya. Dimulai dari jemaat. Saya bacakan perikopnya. Matius 21 ayat 23 sampai 27. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu?"
Tetapi jikalau kita katakan dari manusia kita takut kepada orang banyak. Sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Amin, puji nama Tuhan. Jadi yang diberkati oleh Tuhan adalah orang-orang yang mau membaca, merenungkan dan melakukan firman itu siang dan malam. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus kekal sampai selama-lamanya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya coba memulai dengan ungkapan falsafah Jawa kuno yang kemudian dikutip oleh Presiden Joko Widodo. Begini katanya, lamun siro sekti ojo mateni, lamun siro banter ojo ndisii, lamun siro pinter ojo minteri. Ya, sedikit kalimat falsafah Jawa kuno ini mencerminkan bacaan kita pada pagi hari ini. Ya, sedikit bagaimana cerminan, ya, lamun siro sakti ojo mateni. Kalau kamu itu sakti, punya kuasa, punya power, punya kekuatan, kamu jangan menjatuhkan orang lain. Ya, dalam tanda kutip ojo mateni. Mateni itu dalam harafiahnya membunuh, ya. Tapi dalam konteks ini jangan menjatuhkan atau membunuh dalam arti karakter sifat orang lain. Lamun siro banter ojo ndisii. Kalau kamu itu larinya kencang atau kencang, ya, banter kencang, cepat, ya, cepat. Jangan suka mendahului. Jadi walaupun di sana kita punya otoritas, jangan suka untuk merendahkan orang lain atau menjatuhkan orang lain. Kemudian kalau di sini dikatakan lamun siro banter ojo ndisii, segala apapun yang kita miliki walaupun kita tahu bisa mendahului orang lain, kita tetap diminta untuk mengalah. Ojo ndisii. Lamun siro pinter ojo minteri. Katakanlah kita ini punya kemampuan intelektualitas yang tinggi, ya, belajar yang tinggi sudah sampai di mana-mana, ya, tapi ojo minteri. Apalagi hari-hari gini, ya, wah, WhatsApp itu tiba-tiba orang teologi jadi ahli virus, ya. Orang ahli ekonomi jadi ahli virus, ya, waduh, ya, kadang-kadang gitulah, ya. Awam pun ikut-ikutan, ya. Maksudnya saya awam ini kita yang nggak tahu apa-apa, minteri mau, ya. Jadi kita kembali lagi kepada bacaan kita, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di sana terjadi percakapan antara Yesus dengan para alim ulama, ya. Para alim ulama. Kalau kita perhatikan bacaan itu terjadi semacam pertanyaan-pertanyaan, ya, dialog. Tapi setting dialog yang dibangun di sana, sebentar saya bacakan dulu. Ya, pertanyaan para alim ulama, ya, dari bangsa Yahudi itu tentang asal muasal, dari mana kamu punya power, punya kuasa, ya, untuk melakukan hal-hal itu tadi. Konteks yang dibangun dari perikop ini adalah ketika Yesus sedang mengajar di bait Allah, sedang mengajar, kemudian datanglah para alim ulama. Jadi kalau saya boleh berikan judul khotbah pada pagi hari ini adalah sinau, belajar, ya, atau membelajar.
belajar. Ada 2 poin nanti yang akan saya sampaikan. Ya. Belajar. Konteks yang dibangun ketika Yesus sedang mengajar di bait Allah. Datanglah para alim-alim ulama yang kemudian menanyakan otoritas atau asal muasal power atau kuasa yang dipakai Yesus untuk bisa melakukan banyak hal. Ya. Banyak hal yang dilakukan yang kemudian diinterupsi, digugat, ditanyakan. Dari mana? Dalam diskusi itu mereka semacam kayak bisik-bisik atau sedang membuat pertanyaan dalam rangka menjebak ya beberapa di antara mereka. Saudara, bagian pertama di sini kita mengenai belajar atau sinau, ada poin pertama yang saya ingin sampaikan dari teks ini. Yang pertama itu mendengarkan. Ya, mendengarkan. Orang kalau mau belajar, pertama-tama gunakan apa? Telinga, mendengarkan. Ora ujuk-ujuk dateng jut tekon, ya, rungoknya dikit, ya, tanya, jangan tanya dulu, dengarkan dulu penjelasan-penjelasan. Ini konteksnya sedang mengajar firman Tuhan di bait Allah. Tiba-tiba datang memberikan pertanyaan. Saya dulu waktu jadi mahasiswa teologi, saya kayak gitu tuh. Belum sampai baru dibuka diktatnya sama dosennya udah tanya terus. Ini alim ulama ini. Ayo keluar kamu. Setelah saya jadi dosen saya baru tahu. Oh gini ya rasanya kalau jadi dosen, baru belum diajari udah tanya-tanya. Kesel juga ya. Ya. Pertanyaannya macam-macam. Kadang-kadang ini model pertanyaannya seperti yang dalam bacaan ini. Pertanyaannya janjane dedong. Gitu. Ini ngetes dosen nih. Cocok dosennya ra ngerti ya. Model-modelnya kayak gini Ki. Ya. Dia bertanya jawaban yang dalam rangka ngetes atau dalam rangka menjebak dosennya di hadapan banyak orang banyak nih ya. Teman-temannya ya. Oh, dosennya mung tekan semono kae. Kuliahane mung semono. Kuliahane ning kene. Mula kuwi ditakoni ndak bisa jawab. Nah kayak gini nih ya, ditanya dari mana kuasa yang kamu miliki untuk melakukan hal-hal mujizat itu tadi. Ternyata mereka sedang bersekongkol untuk menjebak Yesus di hadapan orang banyak sehingga Yesus bisa mendapatkan hukuman yang setimpal atas otoritas atau kuasa yang tidak tahu juntrungannya. Saudara, di dalam konteks Yahudi, hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki kuasa untuk melakukan hal-hal itu. Bagi saya sampai hari ini pun gereja masih menjaga tradisi itu. Hanya orang-orang tertentu seperti Pak Petrus, Pak Pendeta Gultom yang bisa melakukan otoritas-otoritas tertentu yang ada di dalam tradisi-tradisi kegerejaan. Ya. Baik itu perjamuan kudus dan seterusnya. Nah ditanyakan ya, kalau pertanyaan itu dibawa konteks sekarang, saka sinode ngendi gitu, kuasa yang kau miliki ya. Dari sinode mana kamu? Ya. Karena dari sinode keyahudian tidak pernah mengeluarkan atau mentabiskan Anda menjadi alim ulama. Ya kan? Kapan Yesus pernah ditabis menjadi alim ulama? Dari mana asal kuasa Anda tersebut? Kemudian dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu dan siapakah yang memberikan kuasa itu padamu? Lalu sebelum Yesus menjawab dalam diskusi itu, Yesus mengajukan pertanyaan balik. Sebelum saya jawab dulu pertanyaan saya. Kalau diskusi ini dibawa dalam konteks sekarang, bisa jadi Tuhan Yesus menyerah. Oh ditekon kok balik tekon. Ya kan? Zaman sekarang ini makin maju, anak-anak ini makin pintar ya Bapak Ibu. Takon balik. Yang ditakon yang pertama memberikan pertanyaan, gentin jawab.
Wong ditekoni kok malah tekon balik gitu. Kan tidak. Yesus akan memberikan jawaban ketika mereka alim ulama bisa menjawab pertanyaan Yesus, maka ia akan memberikan jawaban secara clear, tuntas atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para alim ulama. Pertanyaan Yesus, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah. Saudara-saudara, bagian pertama yang kita ingin dapatkan dari belajar atau sinau ini adalah mendengarkan. Ya. Setelah mendengarkan boleh mengajukan pertanyaan. Kalau ketika kita tidak mau mendengarkan ajaran lalu sudah melakukan pertanyaan, ditanya dulu. Maksud pertanyaanmu apa? Kan gitu. Jadi kalau dalam diskusi belum mendengarkan, udah bertanya dulu, ditanya dulu. Dan itu dalam konteks sekarang tepat, yang dilakukan Yesus itu tepat. Artinya dalam debat apa yang dilakukan Yesus itu sangat tepat. Orang belum mendengarkan, please take on dikit. Oke, tak jawab pertanyaanmu, ini tak takon dikit baru pulang. Yesus itu kan Allah, pencipta alam pikir manusia. Ya, jadi jangan macam-macam ya. Dia yang menciptakan alam pikir manusia, termasuk para alim ulama yang ada dalam bacaan kita. Jadi dia tahu kemana pertanyaan-pertanyaan ini akan mengalir, kemana pertanyaan-pertanyaan ini akan bermuara. Yesus tahu, karena Yesus adalah pencipta alam pikir manusia. Maka dari itu ia mengajukan pertanyaan. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Kalau kamu bisa jawab itu, saya akan jawab pertanyaanmu. Dari mana asal muasal kuasa yang saya gunakan ini? Kemudian mereka berhenti untuk menjawab pertanyaan Yesus tadi. Iki nek dewe jawab dari sorga, selesai ya. Yohanes, kalau baptisan Yohanes melakukan kuasa itu dari surga, maka dengan sendirinya nggak perlu dijawab pertanyaan Yesus asal muasalnya, karena Yohanes sendiri telah mendeklarasikan, menegaskan bahwa Yesus adalah Allah, Tuhan. Baik, kalau diperdebatkan lagi, pertanyaan dia udah gugur ketika dia menjawab ini. Tapi jika dia menjawab dari manusia, dia atau mereka para alim ulama berpikir dua kali, karena Yohanes diklaim sebagai nabi dan banyak pengikutnya. Kalau mereka mengatakan bahwa kuasa yang didapatkan Yohanes itu dari manusia, maka orang-orang atau orang-orang pengikut-pengikut orang Yahudi ataupun pengikut Yohanes akan meninggalkan para alim ulama dan tidak percaya lagi dengan mereka.
seram gerak, nggak beres ini buat TV yang dimarah-marahin. Istri, adik, anak-anak, kok TV-nya kok dimarah-marahin. Biasa ya. Kadang-kadang asik juga itu. Marah-marahin TV ya. Orangnya kan nggak dengar di Jakarta sana jauh ya. Tapi ada kepuasan tersendiri juga. Nikmat juga kadang-kadang. Jadi saudara-saudara, bagian kedua di sini saya dapatkan bahwa kalau kita belajar selain mendengarkan, kita juga harus menerima. Ya kadang-kadang belajar ini orang sama tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiran dan hati kita, nolak. Sering terjadi kayak gitu. Orang cocok kan? Nanti ujung-ujungnya semua dia. Ternyata dari mana? Oh GKI toh. Aku GKJ gitu kan. Ya, kadang sulit menerima, menolak. Ya. Kadang begitu itu yang terjadi. Jadi bagian kedua sebelum saya mengakhiri di sini, dalam sinau, dalam belajar kebenaran firman Tuhan, dalam mencari kebenaran firman Tuhan. Karena bagi saya kebenaran firman Tuhan itu harus terus sebuah proses terus menerus pencarian. Ya, terus menerus. Karena firman Tuhan itu sangat dinamis, ya, sesuai dengan konteks dari zaman ke zaman. Jadi yang kedua, selain kita belajar untuk mendengarkan, kita juga belajar untuk menerima. Ya, kita tidak tahu bagaimana penerimaan di sini. Yang saya tahu penerimaan para alim ulama adalah kami tidak tahu. Kami tidak tahu itu kalau dalam konteks bahasa Indonesia, jawaban dalam debat itu jawaban orang mutu. Nggak ngerti ya. Saya nggak tahu. Jadi kalau dalam konteks perdebatan, kalau saya tidak tahu itu kalah. Debat. Yang suka melakukan perdebatan di Amerika ya. Hasilnya terbuka. Jadi perdebatan. Jadi kalau udah dia jawab tidak tahu, berarti jawabannya orang mutu. Tidak tahu. Padahal itu di belakangnya jawaban tidak tahu dalam rangka menyelamatkan diri. Dia lebih baik bilang tidak tahu karena dua pilihan yang sulit, dilematis. Maka jawaban yang di tengah-tengah yang tidak tahu itu yang paling mudah untuk menjawab pertanyaan Yesus. Dan Yesus pun super duper hebat menutup perdebatan itu dengan kalau kamu nggak tahu maka aku juga nggak ngasih tahu. Nggak ngasih tahu dengan tidak tahu beda ya, beda. Kalau nggak ngasih tahu artinya dia ada jawabannya. Kalau tidak tahu artinya dia tidak punya jawaban. Niki jelas-jelas beda. Maka dari itu saya juga tidak akan kasih tahu jawabannya kepadamu. Jadi Bapak Ibu dalam belajar, dalam sinau, gunakan telinga kita dengan baik-baik. Hati kita, ya, telinga untuk mendengarkan, hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang terus-menerus dinamis dalam proses pencarian kita selama kita ada di tengah-tengah dunia ini. Terutama pada saat pergumulan-pergumulan di mana kita dikurung oleh pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih mengganggu kita sendiri. Belajar terus. Ini kesempatan banyak buat kita ketika kita masih ada di rumah dengan segala keterbatasan. Belajar mendengarkan, belajar menerima. Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa, hamba-Mu tidak sanggup untuk bisa memberitakan isi jantung hati-Mu kepada jemaat sekalian. Tapi biarlah kami yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mau belajar, mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan ini.
dari hari lepas hari sepanjang kehidupan kami. Ini doa syukur kami Tuhan. Kami terima seluruh kebenaran firman-Mu, ajaran-Mu pada pagi hari ini. Langkah pertama keluar dari gedung gereja ini adalah menyamakan, menyesuaikan dengan kebenaran firman yang sudah diberitakan pagi hari ini. Terpujilah Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Yudi. Saat ini kita mau memberikan persembahan yang kedua kita mau iringi dengan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Allah kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Saya undang jemaat Tuhan, kita mau sama bangkit berdiri. Segala hormat Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi kita mau katakan selamanya. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menolong kami di dalam kami beribadah. Kami boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Dan kiranya firman-Mu ini Kau meteraikan di setiap hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami. Semakin hari kami semakin diperbaharui, kami semakin mendekatkan diri kepada Allah dan kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, Tuhan memberkati dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih terus kami rasakan, bahkan dirasakan oleh segenap bangsa negara kami, bahkan seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Kami terus menyerahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong, memberkati, sehingga penanganan COVID-19 khususnya di negara kami Tuhan dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan bagi para warga negara Indonesia yang terpapar COVID-19, yang menjalani perawatan di rumah sakit, isolasi mandiri di rumah. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberkatinya, menyembuhkannya. Karena Engkau Allah kami, Allah yang ajaib, penuh dengan kasih dan kuasa-Mu. Kau jamah mereka dan Kau sembuhkan mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat para tenaga medis, Tuhan memberkati sehingga penanganan COVID-19 ini Tuhan dapat berjalan dengan baik. Lindungi, jagai kami sebagai warga negara, sebagai warga gereja di tempat ini, sehingga kami akan terus memperoleh kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan kami masing-masing, dalam setiap pergumulan pribadi, pergumulan rumah tangga kami.
Bahkan pergumulan gereja ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Sebelum kita berpisah meninggalkan tempat ini, mari kita angkat kedua tangan kita dan kita akan terima berkat-Nya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera yang abadi di dalam kasih Bapa kita di surga, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita akan terus menaungi, memberkati kehidupan saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin.